Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat terhadap produk yang kami pilih. Produk yang kami pilih ialah keripik morsit. Keripik morsit ialah cemilan renyah yang berbahan dasar aci yang memiliki banyak pilihan rasa, seperti ada gurih pedas, terus ada pedas manis, dan over pedas. Selain itu, keripik morsit juga memiliki keunggulan lainnya, seperti keripik morsit sudah terdaftar di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dimana sudah terjamin kualitas dan keamanan produk. Lalu, kemasan pada produk yang praktis dan menarik yang membuat keripik morsit tidak hanya cocok untuk dimakan sendiri, tetapi juga bisa dibagikan pada sebuah acara atau dalam perjalanan. Lalu selanjutnya adalah proses pemasaran keripik morsit. Metode yang kami gunakan ialah metode yang dimana kita akan menawarkan keripik morsit dengan cara membagikan tester untuk para customer atau pelajar yang dia ada di sekitar Unpam atau Universitas Pamulang untuk mencoba rasa dari keripik morsit tersebut. Jadi sebelum dia membeli atau mereka membeli, kita menawarkan uji coba atau tester atau sampel terhadap para pelajar atau customer tersebut untuk memastikan apakah customer tersebut oke atau merasa tertarik terhadap produk tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Untuk tujuannya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan produk, yang dimana kita semua tahu bahwa keunggulan produk morsit yaitu dia sudah memiliki banyak cita rasa, lalu dia sudah terdaftar di BPOM dan memiliki kemasan yang menarik dan simpel. Lalu untuk kelemahan yang harus diperbaiki yaitu tentang jangkauan distribusi. Lalu yang kedua tujuannya itu untuk mencari apakah peluang dan ancaman yang akan dihadapi, yaitu peluangnya itu tentang tren konsumsi cemilan tradisional yang sudah dikemas dengan kemasan modern. Untuk ancamannya itu dia tentang produk sejenis yang dimana banyak sekali produk sejenis yang dijual. Lalu yang ketiga itu untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif, yang dimana banyak sekali strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk mempromosikan atau meningkatkan penjualan tentang produk ini, yaitu bisa dengan jual dengan di sosial media seperti Instagram, Facebook, atau status WhatsApp. Lalu selanjutnya ada manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu untuk meningkatkan daya saing produk di pasar. Lalu yang kedua untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan usaha. Analisis SWOT. 1. Kekuatan atau strength. Keripik morsit memiliki sejumlah keunggulan yang memberikan nilai lebih dibandingkan produk sejenisnya. Yang pertama, bahan baku unik. Dibuat dari aci tepung tapioka yang memberikan tekstur renyah dan rasa khas. Yang kedua, varian rasa beragam. Keripik morsit menawarkan berbagai rasa seperti original, pedas manis, pedas gurih, over pedas, dan over pedas daun jeruk. Yang ketiga, kualitas terjamin. Dengan status terdaftar di BPOM, konsumen dijamin mendapatkan produk yang aman untuk dikonsumsi. Yang keempat, kemasan menarik dan praktis. Desain kemasan dibuat modern dan memikat dengan ukuran yang nyaman untuk dibawa kemana saja. Yang kelima, harga kompetitif. Keripik morsit ditawarkan dengan harga terjangkau, membuatnya dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa mengurangi kualitas produk. 2. Kelemahan atau weakness. Meski memiliki banyak keunggulan, keripik morsit masih menghadapi beberapa kelemahan. Yang pertama, brand awareness terbatas. Nama keripik morsit belum dikenal luas di pasar nasional, terutama di wilayah luar daerah pemasaran utama. Yang kedua, distribusi belum merata. Jangkauan distribusi produk masih terbatas pada area tertentu. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan baku. Bahan baku utama berupa aci memiliki harga yang fluktuatif, terutama jika ada gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi biaya produksi.
Yang ketiga, peluang atau opportunity. Keripik Morsit memiliki banyak peluang untuk berkembang lebih jauh di pasar. Yang pertama, pertumbuhan pasar cemilan. Permintaan terhadap makanan ringan terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang menyukai produk praktis dan inovatif. Yang kedua, tren makanan tradisional modern. Minat masyarakat terhadap produk tradisional yang diolah secara modern terus meningkat. Yang ketiga, ekspansi ke platform digital. Penjualan melalui e-commerce dan promosi di media sosial memungkinkan keripik Morsit menjangkau konsumen di berbagai daerah bahkan hingga ke pasar internasional. Yang keempat, kemitraan strategis. Keripik Morsit dapat menjamin kemitraan dengan kafe, restoran, atau toko oleh-oleh sebagai cemilan pelengkap yang menarik. Yang kelima, peluang ekspor. Sebagai produk unik berbasis bahan lokal, keripik Morsit memiliki potensi untuk menarik perhatian pasar internasional. Yang keempat, ancaman atau threats. Keripik Morsit juga harus bersiap menghadapi berbagai ancaman. Yang pertama, persaingan ketat. Banyaknya produk cemilan sejenis, baik dari produsen lokal maupun internasional. Yang kedua, preferensi konsumen yang berubah. Tren makanan sehat dapat mengurangi minat terhadap cemilan berbasis gorengan atau produk dengan kandungan kalori tinggi. Yang ketiga, fluktuasi ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi seperti kenaikan harga baku dan biaya logistik. Yang keempat, regulasi ketat. Kebijakan baru pemerintah yang terkait dengan standar kesehatan, pengemasan atau distribusi produk makanan ringan dapat menjamin tantangan yang harus dihadapi. Pada bab 3 kali ini kita akan menjelaskan tentang pengembangan strategi untuk produk Morsit. Yang pertama adalah pemanfaatan kekuatan. Untuk memperkuat keunggulan keripik Morsit diperlukan strategi yang terfokus pada optimalisasi potensi produk. Keripik Morsit perlu meningkatkan pengenalan merek di pasar yang lebih luas dan juga memperkuat identitas unik produk untuk menarik lebih banyak konsumen. Kita bisa menggunakan kampanye digital marketing dan juga diversifikasi varian dalam kemasan. Lalu, untuk penanggulangan kelemahan, untuk mengatasi kelemahan yang ada pada produk keripik Morsit, perlu diterapkan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pangsa pasar. Keripik Morsit perlu memerlukan jangkauan distribusi dan meningkatkan brand awareness agar lebih dikenal oleh konsumen di berbagai daerah dan segmen pasar. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan peluang. Untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar, keripik Morsit perlu mengembangkan pendekatan yang dapat memaksimalkan potensi yang ada seperti tren cemilan sehat dan peminatan terhadap produk makanan tradisional yang dikemas dengan modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan penggunaan platform digital, keripik Morsit dapat memanfaatkan peluang untuk memperluas pasar dan menjangkau konsumen secara lebih efisien. Lalu yang keempat, dalam pengelolaan ancaman, keripik Morsit perlu mengidentifikasi ancaman yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kesuksesan produk di pasar. Beberapa ancaman utama yang perlu dikelola termasuk persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan fluktuasi ekonomi. Menghadapi ancaman persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen, keripik Morsit perlu berinovasi dan menciptakan produk yang lebih beragam dan relevan dengan tren yang ada. Pada slide ini, saya akan merekomendasikan rekomendasi strategis yang bisa digunakan oleh keripik Morsit. Pertama adalah inovasi produk, mengembangkan varian produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan pastinya. Terus juga ada diversifikasi rasa dan kemasan, menawarkan pilihan rasa dan ukuran kemasan yang lebih fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Dan juga ada ekspansi pasar, kita harus memperluas jangkauan pasar melalui distribusi online dan juga offline. Lalu ada penguatan branding, membangun citra merek yang kuat dan unik ya, supaya bisa menjadi tren di pasaran. Lalu yang terakhir ada strategi harga, menawarkan berbagai pilihan harga dan program loyalitas untuk para konsumen yang akan membeli produk kita. Seperti itu. Pada kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, keripik Morsit menunjukkan potensi besar untuk berkembang di pasar cemilan Indonesia.
Produk ini memiliki kekuatan yang menonjol seperti penggunaan bahan dasar aci yang diolah menjadi cimol dengan berbagai pilihan rasa bumbu yang unik, serta kualitas yang terjamin dengan adanya sertifikasi BPOM. Selain itu, kemasan yang praktis dan modern menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen. Namun, keripik Morsit juga menghadapi beberapa kelemahan, antara lain terbatasnya pangsa pasar, harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing, serta ketergantungan pada bahan baku lokal yang dapat mempengaruhi kestabilan pasokan dan harga. Oleh karena itu, penting bagi owner untuk melakukan strategi pengelolaan kelemahan seperti memperluas distribusi produk dan mengoptimalkan efisiensi biaya produksi. Lalu dari sisi peluang, keripik Morsit dapat memanfaatkan tren makanan sehat dan camilan praktis yang semakin diminati konsumen. Selain itu, perkembangan pesat platform e-commerce memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar. Pasar internasional juga menjadi peluang yang dapat diajak untuk memperkenalkan keripik Morsit sebagai camilan khas Indonesia. Namun, owner juga harus tetap waspada terhadap ancaman seperti persaingan yang ketat, perubahan preferensi konsumen, serta fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Untuk itu, strategi yang perlu diterapkan termasuk diversifikasi produk, inovasi rasa, pengelolaan biaya yang efisien, serta pemasaran digital yang agresif. Secara keseluruhan, dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, mengatasi kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada, keripik Morsit dapat terus berkembang dan bersaing di pasar. Strategi pengelolaan ancaman yang baik akan membantu produk ini tetap relevan dan sukses dalam menghadapi dinamika pasar yang berubah-ubah. Hai guys, aku merekomendasikan kalian nih cemilan baru yang hanya ada di Unpam. Ini dia Morsit, keripik cemil renyah yang memiliki berbagai macam pilihan rasa. Cocok buat temenin kamu yang butuh cemilan sambil ngerjain tugas loh. Produk ini kamu bisa dapati hanya dengan harga 15.000 per bungkusnya. Ayo buruan guys, silahkan diorder ya.